Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Fitri Lestari, NIM 2011050101033, kelas PS1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, langsung saja. Di sini saya ingin memberikan tanggapan serta rangkuman terhadap video yang telah dikirim oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Hafiz LCMI dengan materi perhitungan pendapatan nasional. Nah, definisi dari pendapatan nasional itu sendiri adalah nilai total output suatu negara dari seluruh jumlah barang dan jasa yang diproduksi selama satu tahun. Dengan konsepnya yang terdiri dari produk domestik bruto, produk nasional bruto, produk nasional neto, pendapatan nasional neto, pendapatan perorangan, dan pendapatan yang siap dibelanjakan. Yang pertama adalah produk domestik bruto atau gross domestic product adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam batas wilayah suatu negara selama satu tahun. Cara menghitungnya adalah GDP sama dengan pendapatan masyarakat luar negeri ditambah pendapatan masyarakat dalam negeri. Yang kedua adalah produk nasional bruto atau gross national product, disingkat GNP, adalah nilai total barang dan jasa yang diproduksi oleh penduduk suatu negara selama satu tahun. Cara menghitungnya adalah pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI yang berada di luar negeri dikurangi pendapatan asing luar negeri. Pendapatan asing dalam negeri. Bedanya GNP dan GDP adalah jika produk domestik bruto adalah seluruh yang diproduksi dalam negeri, baik yang diproduksi oleh WNI ataupun WNA. Sedangkan GNP adalah seluruh produk yang diproduksi oleh warga negara tersebut, baik warga negara yang berada di dalam negeri ataupun warga negara yang bekerja di luar negeri. Yang ketiga adalah net national product atau produk nasional neto. Cara menghitungnya yaitu GNP dikurangi dengan penyusutan barang modal. Kemudian yang keempat adalah net national income atau pendapatan nasional neto, adalah pendapatan yang diterima berdasarkan imbal jasa yang diperoleh oleh masyarakat. Nah, cara menghitungnya adalah NNI atau net national income sama dengan net national product dikurangi pajak tidak langsung. Kemudian yang kelima adalah personal income atau pendapatan perorangan, adalah pendapatan yang diterima oleh setiap orang. Nah, cara menghitungnya adalah PI atau personal income sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi laba ditahan, dikurangi iuran, dan ditambah transfer hemat. Yang terakhir adalah disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan. Cara menghitungnya adalah DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Kemudian manfaat yang kita dapat setelah kita mempelajari perhitungan pendapatan nasional adalah yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Yang keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi setiap sektornya. Yang kelima adalah sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Yang ketujuh, sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Yang ke-8 adalah sebagai indikator dari pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Selanjutnya, macam-macam metode perhitungan. Yang pertama ada dengan cara metode pendekatan nilai produksi. Yang kedua, pendekatan pendapatan. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran. Yang pertama adalah metode pendekatan nilai produksi, adalah menjumlahkan seluruh barang dan jasa dari seluruh sektor
Y sama dengan dalam kurung P1 dikali P1 ditambah P2 kali Q2 ditambah sampai dengan dalam kurung PN dikali IN, di mana Y adalah pendapatan nasional, P adalah harga barang, dan I adalah kuantitas barang. Yang kedua adalah metode pendekatan pendapatan, yaitu menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi dengan rumus Y sama dengan W plus R plus I plus P, di mana Y adalah pendapatan nasional, W adalah upah, R adalah sewa, I adalah bunga, dan P adalah keuntungan. Yang ketiga adalah metode pendekatan pengeluaran, yaitu menjumlahkan seluruh pengeluaran baik rumah tangga, pemerintah, dan perusahaan dengan rumus Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X min N, di mana Y adalah pendapatan nasional, C adalah rumah tangga, I adalah investasi, G adalah pemerintah, X ekspor, dan M impor. Pendapatan nasional dalam perspektif Islam. Yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, harus dapat mengukur produksi di pedesaan. Yang kedua adalah harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, harus dapat mengukur kondisi kesejahteraan ekonomi Islam. Yang keempat, pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial kami melalui pendugaan nilai santunan antara saudara dan pemerintah. Kemudian, sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam yaitu terdiri dari yang pertama ghanimah atau harta rampasan perang, yang kedua sedekah, yang ketiga infak, yang keempat zakat, yang kelima ushar atau bea cukai, yang keenam jizyah, yang keenam kharaj, yang ketujuh adalah pajak tambang dan harta karun, yang terakhir adalah wakaf. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.